Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Wahyu yang bagian sekarang adalah berjudul postmilenialisme. Nah saudara-saudara, saya akan menjelaskan tentang bagian dari eskatologi ini. Postmilenialisme adalah sebuah konsep atau pandangan di dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa Kristus baru akan datang untuk kedua kali ke dunia ini sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara-saudara, ini akan saya uraikan tentang postmilenialisme ini. Nah, saudara-saudara, ajaran tentang postmilenialisme ini ada beberapa hal dari penekanan beberapa pemimpin terkenal dari pengikut aliran postmilenialisme ini, saudara-saudara. Yang pertama bernama Joachim dari Fiore, yaitu dia hidup di tahun 1135 sampai dengan 1202. Sebagai seorang penganut postmilenialisme, ia menjelaskan sejarah sebagai keberadaan Trinitas, yaitu dibagi 3 zaman. Yang pertama, zaman pertama adalah Bapa ketika manusia hidup di bawah Taurat Perjanjian Lama. Zaman yang kedua atau disebut adalah Anak ketika masa anugerah di Perjanjian Baru, dan zaman yang ketiga adalah Roh Kudus yang mulai sekitar 1260 Masehi, di mana dunia akan bertobat. Jadi ini adalah pemikiran dari Joachim dari Fiore dengan paham postmilenialisme ini, saudara. Yang kedua ada yang bernama Daniel Whitby. Dia hidup di tahun 1638 sampai dengan 1726. Whitby adalah seorang rohaniawan terpelajar. Dia menulis 38 karya dengan kapasitas intelektual yang cukup bagus, saudara, dengan 38 karya. Ia berpikir bahwa sesudah dunia bertobat, orang Yahudi akan dikembalikan ke tanah suci. Paus dan orang-orang Turki dikalahkan. Dunia akan menikmati masa damai dan kebenaran selama 1000 tahun. Pada akhir kerajaan 1000 tahun, Kristus akan datang sendiri ke dunia, membangkitkan orang mati dan menghakimi semua orang. Nah, saudara-saudara, pandangan Whitby ini sangat populer pada zamannya, dan banyak yang menganut pengajaran ini, banyak juga pengkhotbah atau penafsir-penafsir pada abad 18 dan 19 ini mengajarkan paham postmilenialisme dari Daniel Whitby ini, saudara. Dia dipercaya bahwa gereja akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun, walaupun, saudara, kebangkitan tubuh tidak akan terjadi menurutnya sebelum kerajaan 1000 tahun itu berakhir. Seterusnya ada penganut postmilenialisme lainnya, Yang pertama adalah orang-orang liberal yang percaya perkembangan melalui alam, atau proses evolusi, saudara. Namun, saudara, paham ini atau aliran-aliran atau penganut postmilenialisme yang ada ini dikatakan mereka tidak sungguh-sungguh memeriksa Alkitab dan memperhatikan kemajuan dunia dari hasil karya manusia, sehingga pola pemikiran mereka tentang postmilenialisme ini tidak terlalu kuat atau terlalu tajam, saudara. Seterusnya ada yang bernama Charles Hodge, mengajarkan bahwa kedatangan Kristus kedua akan didahului oleh penyebaran Injil yang bersifat universal. Ini memang penekanan dari paham postmilenialisme ini, saudara. Nah, terus seterusnya dikatakan pertobatan orang Yahudi dan kedatangan antikristus. Jadi pada zaman itu ketika Yesus datang, akan ada kebangkitan umum dan penghakiman untuk seluruh umat manusia, dari zaman postmilenialisme ini menurut paham Charles Hodge ini, Seterusnya ada beberapa pelopor dari amilenialisme
ternyata dalam perjalanan mereka juga memperhatikan pengajaran tentang postmilenialisme ini, sehingga tanpa mereka sadari mereka akhirnya mengikuti paham postmilenialisme ini. Jadi akhirnya banyak pelopor-pelopor dari amilenialisme juga akhirnya berpindah pahamnya ke postmilenialisme ini, sebab kepercayaan mereka kepada teonomi. Apakah teonomi itu? Teonomi adalah satu keadaan yang diperintah oleh Allah. Jadi ada satu keadaan yang diperintah oleh Allah. Ya, itu memang zaman 1000 tahun yang kita percayai ya, dari aliran ya premilenialisme ya saudara. Para penganut teonomi berusaha menaklukkan dunia dengan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan seni. Segala usaha pencarian lainnya dengan maksud untuk menyatakan kekuatan Allah atas semuanya, saudara. Ya, jadi mereka percaya di dalamnya Allah berdaulat, ya, saudara. Paham teonomi ini. Saudara-saudara, di dalam pembahasan eskatologi ada 3 sistem eskatologi yang saudara harus mengerti. Yang hari ini yang pertama, ya, saudara, adalah postmilenialisme. Yang kedua adalah amilenialisme. Dan yang ketiga adalah premilenialisme. Untuk uraian yang pertama, diuraikan sistem eskatologi postmilenialisme yang saat ini sedang saya uraikan kepada kita semua. Ya, jadi ada 3 dalam pembahasan eskatologi ini, saudara ya. Ada 3 aliran, 3 sistem, ada 3 paham yang sangat dipercayai oleh pengikut-pengikutnya atau pemaham-pemahamnya, ya saudara ya. Nah, contoh, Loren Buter, saudara, menjelaskan definisi postmilenialisme. Postmilenialisme menurutnya adalah pandangan yang berhubungan dengan masa akhir zaman atau masa yang akan datang, itu yang percaya bahwa kerajaan Allah sekarang sedang meluas di dalam dunia melalui pemberitaan Injil dan karya penyelamatan dari Roh Kudus. Jadi pada setiap individu yang percaya, tapinya ya saudara, bahwa dunia akhirnya dikristenkan menurut pandangan ini, ya saudara, dan bahwa kedatangan Kristus terjadi pada akhir dari suatu periode panjang yang penuh dengan kebenaran dan damai. Biasanya disebut 1000 tahun atau milenium, ya. Ini pandangan yang mengajarkan tentang akhir zaman atau eskatologi yang dikatakan di dalamnya ada pengajaran tentang 1000 tahun atau milenium, saudara. Ada seorang teolog yang bernama A.H. Strong, ya, dia menggambarkan milenium sebagai suatu masa akan datang dari gereja yang militan. Jadi ketika di bawah pengaruh khusus dari Roh Kudus, semangat orang-orang yang mati syahid akan muncul kembali. Agama yang benar akan diperbaharui, dan setiap anggota gereja Kristen atau Kristus menjadi sedemikian kuat dalam Kristus, dan mereka akan menang atas kuasa setan, baik di dalam ataupun di luar, saudara. Nah, saudara, kita coba mempelajari apa sih ciri-ciri dari doktrin postmilenialisme ini. Kalau tadi pahamnya sudah kita pelajari tentang paham atau doktrin postmilenialisme ini. Nah, saudara, menurut doktrin postmilenialisme ini, ciri-cirinya terhadap Alkitab, pengikut aliran postmilenialisme ini mempercayai otoritas Alkitab dalam kehidupan manusia dan memiliki keyakinan akan kuasa Allah dan percaya amanat agung akan digenapi dan hampir seluruh dunia akan diselamatkan. Ini paham yang paling mendasar dari postmilenialisme. Ya, dan dikatakan mereka juga meyakini bahwa gereja kalau memenuhi amanat agung akan menjadi alat untuk membawa dan menghadirkan kerajaan 1000 tahun di bumi. Penganut postmilenium, saudara, percaya kedatangan Kristus pada akhir kerajaan 1000 tahun. Kedatangannya akan diikuti dengan segera oleh kebangkitan dan penghakiman secara umum. Jadi menurut pengajaran postmilenium ini, kedatangan Tuhan
akan diikuti dengan segera, ya, dengan kebangkitan orang-orang yang mati dan penghakiman secara umum. Saudara, penganut postmilenium ini memiliki pandangan mengenai kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka penganut postmilenium ini memiliki sudut pandang tentang kehidupan atau tentang kondisi kerajaan 1000 tahun. Yang pertama, menurut pendapat penganut postmilenium ini, kerajaan 1000 tahun akan berupa waktu atau masa yang sedemikian panjang, saudara, ya. Tidak harus secara tepat 1000 tahun menurut sudut pandang penganut postmilenium ini, saudara, ya. Jadi berarti dapat juga lebih dari 1000 tahun, ya, karena pendapat atau penganut postmilenium ini berpikiran demikian tentang kerajaan 1000 tahun menurut sudut pandang mereka. Yang kedua, mereka juga berpandangan kapan akan dimulainya kerajaan 1000 tahun itu. Menurut penganut postmilenium ini dikatakan akan dimulai secara berangsur-angsur, gitu ya. Jadi mulai dari zaman para rasul dan seterusnya, mereka sudah menganggap bahwa itu sedang berangsur-angsur masuk dalam masa milenium, saudara, masa 1000 tahun damai itu, ya, saudara. Seterusnya dikatakan kerajaan 1000 tahun akan diketahui ketika situasi saat itu menjadi damai, kemakmuran terjadi, kehidupan rohani yang baik di bumi. Akan tetapi, saudara, tidak semua diselamatkan dan tidak semua dosa akan dihapuskan. Jadi menurut sudut pandang mereka. Namun, saudara, mereka percayai bahwa nanti ada saatnya paham postmilenium ini menganggap 1000 tahun damai ini akan berangsur-angsur dari sekian lama, dari sekian tahun itu terus berangsur sampai di mana situasi, ya, entah di tahun zaman ini, saudara, mulai ada damai semua di bumi, kemakmuran terjadi, kehidupan rohani yang baik di bumi, saudara, maka mereka merasakan itulah tanda yang sesungguhnya milenium sudah ada, saudara, ya. Tapi, saudara, prinsip kekristenan akan menjadi dasar atau aturan, ya. Jadi dalam masa nanti 1000 tahun damai yang terjadi secara utuh itu, ya, menurut sudut pandang paham milenium ini, saudara, ya. Jadi tidak ada pengecualian dan dosa akan dikurangi sampai hilang sama sekali. Nah, seterusnya dikatakan gini, penganut paham ini mempercayai ada satu masa kemurtatan yang singkat pada akhir masa milenium itu, ya. Jadi sebelum kedatangan Kristus menurut pandangan penganut post milenium ini, saudara. Jadi saudara-saudara, mengenai penghukuman terhadap setan yang diikat sepanjang waktu dan setan selalu di bawah penguasaan Allah. Akan tetapi setan akan diikat pada permulaan 1000 tahun secara khusus menurut Wahyu 20. Saudara, menurut sudut pandang post milenium ini, ya, saudara. Namun hal ini belum terjadi sebab kita belum berada di masa milenium ini. Jadi setan akan dihukum kalau masa milenium ini sudah masuk, sudah mulai. Tetapi kita pada saat ini membuat fondasi untuk masuk masa milenium itu, saudara, ya, terjadinya masa milenium itu. Jadi penganut post milenium percaya bahwa dunia dapat makin baik. Hal itu meliputi tanda-tanda yang akan terjadi. Yang pertama, kondisi sosial sudah diperbaiki di banyak tempat di dunia, ya, sebagai salah satu contoh yang mereka jadikan dasar bahwa akan masuknya masa post milenium ini atau masa milenium ini, ya, 1000 tahun damai. Contoh, status perempuan sudah diperbaiki, ya. Di mana saja Injil sudah diterima, perempuan sudah statusnya sangat dihargai, saudara. Karena sebelumnya perempuan itu nomor 2, ya, tidak ada paham HAM terhadap perempuan. Perempuan itu bahkan
di zaman Tuhan Yesus itu hampir masih sebagian besar menganggap sebagai sebuah benda saja yang dibutuhkan dipakai, tidak dibutuhkan dilepas ya. Tetapi menurut paham post milenium ini, dalam perjalanan perempuan akan semakin hari semakin dihargai dan menjadi baik, saudara. Ini yang dipercayai. Jadi semakin hari nanti dalam perjalanan perempuan, status perempuan itu akan semakin diperbaiki ya, dengan dasar kalau Injil sudah diterima di setiap tempat itu ya saudara, sehingga perempuan itu akan dihargai karena Injil, karena firman. Jadi paham ini post milenium meyakini ini saudara. Seterusnya dikatakan Alkitab tetap menjadi buku yang terlaris di dunia. Jadi sudut pandang mereka menyatakan bahwa Alkitab akan jadi sangat laris di dunia ini. Sekarang Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam lebih banyak bahasa daripada sebelumnya dalam sejarah dunia ini. Memang demikian saudara. Alkitab sudah dicetak hampir ke berbagai bahasa yang ada di muka bumi ini. Tapi ternyata saudara, sekarang Alkitab cetakan hampir sudah tidak pernah dipakai oleh anak-anak muda. Mereka memakai Alkitab elektronik semua saudara ya. Ada yang di HP, di gadget, di laptop, di mana saja saudara ya, yang di iPad saudara yang mereka miliki. Tidak lagi mereka membawa Alkitab cetakan saudara, tapi prinsipnya yang memang diyakini bahwa kabar baik itu akan sampai kepada semua bangsa gitu ya. Sehingga zaman kita ini sekarang saudara, hampir-hampir sudah tidak ada lagi orang-orang yang masuk gereja membawa Alkitab, saudara. Mereka cukup bawa HP, karena di dalam HP sudah ada aplikasi-aplikasi Alkitab, saudara ya. Ya, seterusnya dikatakan Injil disebarluaskan dengan lebih banyak cara dan lebih banyak tempat daripada sebelumnya, ya. Bisa distribusinya melalui media TV, radio, internet, ya, literatur-literatur, atau metode-metode yang lainnya saudara, untuk Injil bisa dapat diterima oleh semua manusia yang ada. Nah itu menurut sudut pandang aliran post millennium saudara ya. Nah ini sudut pandang ini yang meyakini seperti ini. Namun saudara, apakah pertanda ini merupakan tanda kerajaan 1000 tahun atau milenium yang sudah dekat? Merupakan suatu pertanyaan lain yang harus diperhitungkan bersamaan dengan tumbuhnya kejahatan yang semakin berkembang luar biasa dengan pertumbuhan teknologi. Saudara bisa perhatikan, ternyata semakin hari juga dikatakan paralel, bahkan bisa dikatakan lebih banyak orang berbuat dosa, ya, berbuat jahat di akhir zaman. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, di hari-hari terakhir orang semakin jahat saudara. Ya, kalau kita baca Alkitab ini dengan baik, anak melawan orang tua gitu ya saudara, istri dengan suami bercerai, dan keluarga demi keluarga saling bertengkar dan sebagainya saudara. Sudah tidak ada kasih lagi saudara. Ya, kalau kita mau mengerti ini, apakah post millennials ini akan terjadi saudara? Ya, kita mempelajari saja ya tentang post millennialisme ini. Saudara, yang ini yang harus kita mengerti, karena semakin berkembangnya pertumbuhan teknologi saudara, semakin dahsyat saudara ya, baik kejahatan maupun pemikiran atau hal-hal positif. Ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung paham post millennium ini saudara. Satu, di mana menurut mereka ayat-ayat ini digenapi sebelum kedatangan Tuhan. Dan sebaliknya ayat-ayat ini menurut aliran atau paham premilenial digenapi sesudah kedatangan Kristus saudara. Ya, Mazmur 2 ayat 8, 22 ayat 28, Mazmur 47 ayat 47, ayat 72, Yesaya 2 ayat 2 sampai 4, Yeremia 31, Daniel pasal 2, Mika pasal 4 ayat 1 sampai 4 dan seterusnya ya. Ini ayat-ayat yang dipegang, yang dipercayai menurut post millennium saudara. Seterusnya ayat-ayat yang menyatakan Injil itu berkuasa dan akan melingkupi seluruh dunia ya. Karena mereka juga punya dasar ayatnya saudara, percaya bahwa di akhir zaman kebenaran itu akan menyeluruh gitu ya, akan diterima semua bangsa. Dasarnya Roma 1 ayat 16.
sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Karena ayat ini, maka paham postmilenialisme mempercayai dunia akan bertobat, saudara. Dasar ayatnya cukup tepat untuk mereka. Karena Allah menginginkan semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4 menyatakan demikian, saudara. Jadi dasar inilah yang menguatkan mereka meneguhkan aliran post milenium ini, saudara. Jadi berdoalah untuk mengharapkan kejadian ini adalah berdoa yang sesuai dengan kehendak Allah, saudara ya. Seterusnya, saudara, mereka juga berdasarkan perumpamaan. Dikatakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang ragi, menyatakan perluasan secara universal kerajaan. Ya, di dalam Matius pasal 13 ayat 33, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi saudara, kalau saudara mengerti tentang bagaimana tepung itu dibuat untuk menjadi roti, saudara, supaya bisa berkembang, maka harus dicampur dengan ragi, saudara. Ragi itulah yang membuat akibatnya tepung itu akan mengembang, saudara. Nah, begitu ya, saudara. Sedangkan, saudara, dari sudut pandang ini orang-orang aliran post milenium percaya, saudara, ragi itu dianggap bahagian dari firman Allah yang sedang berkembang, ya, mengembangkan, ya, kebenarannya sampai kamir, sampai seluruhnya. Jadi waktu ragi itu dicampur, saudara, dengan terigu, maka terigu itu akan mengembang karena raginya. Jadi mereka percaya dengan firman Allah memenuhi bumi ini, manusia menerima semuanya, maka manusia dikamirkan oleh kebenaran sehingga mereka menjadi orang-orang benar, sehingga pada saat itu mereka hidup dengan kebenaran dan mereka akan menjadi orang-orang yang baik dan mereka akan hidup masuk dalam 1000 tahun menurut paham postmilenium ini, saudara ya. Di Roma 11 menubuatkan pertobatan yang sedemikian besar dari orang Yahudi dan non-Yahudi. Di dalam Wahyu 7 ayat 9-10 dijelaskan, menggambarkan banyak orang yang diselamatkan dari segala suku bangsa di dunia. Inilah paham tentang postmilenialisme yang saudara mereka pahami sampai hari ini. Hal-hal itu akan terus terjadi sampai puncaknya semua orang percaya kepada Kristus, pada kebenaran dan menjalankannya, maka dunia akan menjadi baik. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan dari sisi yang lain, saudara, ternyata firman Allah juga menyatakan bahwa dunia semakin jahat, berselancar dalam kebenaran. Amin.